Mestinya, menurut perkiraan BMKG, Jakarta dan sekitarnya bakal diguyur hujan sangat lebat antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Maret yang lalu. Ada potensi besar buat terjadi banjir lagi. Tapi ternyata masalah ini bisa cepat diatasi. Pemerintah provinsi melakukan rekayasa cuaca. Awan-awan gelap dibikin hujan ketika masih berada di laut. Ketika masih menggelantung di atas Laut Jawa. Makanya Jakarta dan sekitarnya tidak jadi hujan. Kalaupun hujan, rintik-rintik saja. Masyarakat pun terhindar dari bencana banjir. Mungkin gak banyak masyarakat yang menyadari kalau sebetulnya Jakarta, Bekasi dan sekitarnya sempat terancam banjir lagi. Tapi pemerintah daerah, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat, mereka cukup cekatan buat mengatasi masalah ini. Makanya kali ini, Tonan mau kasih apresiasi sama tindakan cepat yang dilakukan pemerintah daerah. Harus diakui, baik Pramono Anung maupun Deddy Mulyadi, mereka merupakan tokoh-tokoh politik senior yang punya kepemimpinan kuat. Mereka punya pengalaman segudang. Makanya setelah terhantam banjir sepekan sebelumnya, di awal-awal masa mereka bertugas, Mas Pram dan Kang Deddy bisa langsung paham masalah dan melakukan antisipasi cepat. Sinyal peringatan dari BMKG direspon dengan serius. Ada awan besar yang siap menurunkan hujan lebat antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Maret. Rencana rekayasa cuaca disiapkan. Waktu Menteri Koordinator Pratikno mengingatkan kalau biaya rekayasa cuaca mahal, bisa keluar 200 sampai 300 juta buat sekali jalan. Mas Pram dan Kang Deddy turun tangan. Mereka paham kalau pemerintah pusat sedang bokeh keuangannya. Akhirnya operasi rekayasa cuaca dengan mengirim pesawat yang mengangkut garam buat ditabur di awan-awan bisa terlaksana. Awan-awan dipaksa hujan ketika masih berada di Laut Jawa atau di atas Waduk Jatiluhur. Makanya Jakarta, Bekasi dan sekitarnya terhindar dari hujan lebat dan banjir. Setelah masalah jangka pendek bisa diatasi, Mas Pram dan Kang Deddy langsung bergerak ke solusi jangka panjang. Mereka bergerak buat mengatasi banjir di masa mendatang. Makanya di Jakarta, rencana normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat mandek sejak wilayah ini dipimpin Anies Baswedan. Sekarang mulai digenjot lagi. Sisa daerah sungai yang belum dilebarkan dan diturap bakal dikerjakan lagi. Sejauh ini, dari panjang sungai 33 km yang harus dinormalisasi, baru sekitar 16 km yang berhasil diselesaikan di era kepemimpinan Ahok. Sekarang proyek ini akan dilanjutkan lagi sama Mas Pram. Memang, buat normalisasi, pemerintah mau gak mau harus melakukan penggusuran.
harus memindahkan warga yang selama ini rumahnya di bantaran sungai. Ini bukan kebijakan yang populer. Tapi Mas Pram memang sudah siap buat mengambil kebijakan yang gak populer. Yang terpenting buat Mas Pram, program normalisasi buat kepentingan warga Jakarta sendiri. Ini supaya wilayah banjir semakin berkurang di masa depan. Buat masyarakat yang terpaksa pindah, sudah pasti disediakan ganti rugi. Selain itu, mereka ditawari pindah ke apartemen murah yang sudah disiapkan sama pemerintah provinsi di daerah Jagakarsa. Lain di Jakarta, yang merupakan daerah hilir banjir. Lain pula di Jawa Barat yang merupakan daerah hulu dari banjir. Selain program pelebaran sungai, Deddy Mulyadi melakukan gebrakan dengan menertibkan pembangunan di gunung-gunung, di hulu sungai-sungai yang melintasi wilayah Jakarta, Bekasi, dan lainnya. Ini supaya banjir bandang atau banjir kiriman gak lagi terjadi di masa depan atau, paling tidak bisa dikurangi. Bangunan-bangunan di wilayah puncak, yang merusak hutan, seperti Taman Wisata Hibis Fantasy, Eiger Adventureland, dan lain sebagainya, langsung dibongkar. Tindakan Deddy Mulyadi ini perlu keberanian besar. Sebab, di belakang para pengembang nakal itu biasanya ada backing yang kuat. Tapi Kang Deddy pantang ciut. Dia mau membereskan semakin banyak bangunan yang melanggar peraturan dan merusak lingkungan. Tapi selama ini dibiarkan saja. Melihat sepak terjang Mas Pram dan Kang Deddy, jujur saja Tonan merasa gembira. Paling tidak, di saat kita dipertontonkan ula-ula para pejabat pemerintah pusat yang bikin hati miris, bikin hati sedih. Kini paling tidak kita punya pemimpin daerah yang fokus kerja buat rakyat. Yang fokus kerja buat kita. Semoga saja Mas Pram dan Kang Deddy ke depannya bisa terus fokus bekerja dan gak tergoda buat ikut-ikutan permainan gimmick politik dan pencitraan. Itulah harapan Tonan. Gimana dengan teman-teman semua? Apa harapan kalian buat Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Silahkan tulis di kolom komentar.